Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Firmansyah dengan NIM 24060120140055. Saya berasal dari Laboratorium A1 Mata Kuliah Struktur Data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai list double linear tanpa las. Sebelum itu, kita akan ke header dari list double linearnya tersebut. Di sini ada 3 elemen, yaitu yang pertama ada info type info, kemudian ada address next sama address pref. Di sini tidak ada address last karena di sini sesuai dengan arahan dari asisten praktikum dan dosen pengampu tidak perlu diberikan address last. Kemudian di sini ada beberapa prototype atau program yang akan saya jelaskan. Pertama ada list empty, kemudian ada create list, kemudian ada address alokasi, dealokasi, kemudian ada insert first after last, kemudian ada del first, del last, del after, kemudian ada ins v first, kemudian ada ins v last, ada ins v after, ada del v first, del v last, del v after, print info, dan yang terakhir adalah NB element. Baiklah, kita akan lanjut ke .c dari list double linear tersebut. Sebelum itu saya akan rename terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai list empty. Jangan lupa untuk menginclude dari stdlib.h-nya. Di sini list empty dan create list kurang lebih sama dengan video-video saya sebelumnya, dimana di sini dicek dulu. Yang pertama boolean list empty, di sini akan dicek apakah first L dari list tersebut adalah kosong. Jadi kalau misalkan first dari suatu list tersebut, suatu list L itu kosong, maka dia akan mengembalikan boolean true, nanti akan terprint true gitu. Kemudian ada jika first L-nya tidak sama dengan nil ini tadi sudah didefinisikan yaitu null. Jika tidak kosong, maka return false. Kemudian ada create list, di mana di sini akan membuat suatu list L di mana listnya itu tidak memiliki elemen sama sekali atau kosong. Jadi untuk algoritmanya sendiri simple banget seperti video-video saya sebelumnya, yaitu first L diinisialisasi menjadi nil, kosong. Kemudian ada address alokasi, di sini akan mengirimkan address hasil alokasi sebuah elemen. Jadi untuk kamus lokalnya saya tulis address P, di mana nanti kita buat suatu kondisi kalau P-nya itu tidak kosong. Jadi kan ada elemen yang ingin kita masukkan. Jadi jika P-nya itu tidak kosong, address P-nya itu tidak kosong, maka info P-nya sama dengan X dan next P-nya nil. Kemudian kita returnkan P. Kemudian ada dealokasi, di mana kebalikannya dari alokasi di sini akan mengembalikan address dari P. Untuk kamus lokalnya sendiri tidak ada, algoritmanya sendiri sangat simpel, tinggal free P. Untuk insert, kemudian kita akan memasuki insert first ini akan menambahkan suatu elemen ke dalam suatu list L. Sebelum itu nanti pada address P akan dialokasikan dulu suatu nilai, nanti tinggal kita panggil program insert first dan itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Pertama sebelum itu di sini akan kita buat suatu kondisi di mana list tersebut tidak kosong. Jadi kalau misalkan list tersebut kosong, berarti tinggal kita masukkan aja ke dalam first L-nya address P-nya. Kalau misalkan first list empty-nya tidak kosong, nanti kita inisialisasi dulu dari next P. Jadi next address dari P ini akan kita inisialisasi jadi first L. Kemudian nanti first L-nya diisi dengan P. Kemudian ada insert after. Di sini insert after akan mengisi suatu elemen setelah address preg. Nah, di sini elemen address P ini akan dimasukkan ke list L setelah address preg. Nah,
untuk algoritmanya sendiri kita cek dulu seperti pada awalnya. Kalau misalkan listnya kosong, berarti tinggal kita nggak perlu repot-repot lagi, kita tinggal manggil insert first karena dia akan karena afternya itu address pack-nya itu nggak ada, jadi tinggal manggil insert first. Jadi anggapannya kita mengisi suatu elemen pertama gitu. Jadi tetapi kalau misalkan first L-nya tidak kosong, maka kita inisialisasi dulu next dari suatu address P-nya itu menjadi next pack. Kemudian next pack-nya itu kita inisialisasi jadi address P. Kemudian previous atau sebelum dari address P kita inisialisasi jadi pack. Kemudian previous dari next pack kita inisialisasi jadi P. Kemudian ada insert last. Insert last ini akan mengisi elemen pada suatu list L menjadi elemen yang paling terakhir pada list tersebut. Jadi di sini kamus lokalnya saya agar lebih mudah diingat, jadi saya mengetik address last. Di sini kita buat suatu kondisi di mana first L-nya itu kosong, sama seperti yang sebelumnya. Kita tidak perlu susah-susah lagi, tinggal panggil aja fungsi insert first. Jika tidak memenuhi, maka lastnya kita akan address last tadi kita anggap sebagai first L, nanti jadi tinggal buat looping dimana selama next last itu tidak sama dengan nil. Next last tidak sama dengan nil kan berarti dia belum elemen terakhir gitu kan, makanya nanti lastnya kita pindah ke next last gitu terus. Kita looping terus, nanti terakhir insert after ini itu tinggal panggil insert after. Kemudian del first di sini akan menghapus suatu elemen pertama dari list L. Nah, untuk algoritmanya sendiri pertama kita inisialisasi dulu address P-nya itu menjadi first L. Kemudian kita buat suatu kondisi di mana jika next P-nya itu kosong, berarti kan P-nya itu jika next P-nya kosong berarti kan nggak ada elemen lain setelah P kan, makanya kita tinggal first L sama dengan nil. Kemudian jika next P-nya itu tidak sama dengan kosong, maka kita inisialisasi dulu first L-nya jadi next first L. Jadi maksudnya elemen pertamanya di inisialisasi jadi kita ngecek elemen selanjutnya gitu. Kemudian sebelum dari first L-nya kita kosongkan, kemudian next dari P akan kita kosongkan juga. Terakhir ada the last. Untuk yang ini the last ada menghapus alamat seperti alamat elemen terakhir dari suatu list L. Kurang lebih konsepnya sama. Jadi dia kita kamus lokalnya ada address last, kemudian ada address pack last, kita inisialisasi jadi kosong dulu, kemudian lastnya kita inisialisasi jadi first L. Nanti kita buat looping di mana next lastnya tidak boleh sama dengan nil. Jika ini memenuhi next lastnya itu tidak sama dengan nil, maka pack lastnya kita inisialisasi jadi last, dan lastnya akan diinisialisasi jadi elemen berikutnya. Kemudian kita buat kondisi di mana jika pack lastnya itu kosong, maka first L-nya kita kosongkan. Kurang lebih mirip di atas. Jadi nggak ada elemen berarti dia kosong, maka tinggal first L sama dengan nil. Else-nya jika ini tidak memenuhi, maka next pack lastnya kita kosongkan dan previous dari last kita kosongkan juga. Kemudian ada del after. Ini adalah kebalikan dari insert after, dimana di sini kita akan menghapus elemen setelah address pack. Address yang akan dihapus itu adalah address pdel ini. Algoritmanya simple banget. Pdelnya kita inisialisasi jadi next pack karena pack adalah setelah alamat, karena pdel adalah alamat yang akan kita hapus dan alamat yang akan kita hapus adalah setelah pack, maka kita inisialisasi pdelnya itu menjadi next pack. Kemudian next packnya kita inisialisasi jadi next pdel. Kemudian previous dari next pdel kita akan inisialisasi jadi pack. Kemudian sebelum dan sesudah pdel jadi kita kosongkan.
Kemudian ada insert v first, insert v last, insert v after. Ini kurang lebih sama dengan yang di atas. Bedanya kita di sini di algoritmanya yang kita langsung alokasikan. Jadi nanti di driver list double linear.c-nya kita nggak perlu alokasikan lagi. Untuk algoritmanya sendiri gampang banget, simple banget. Jadi kita tinggal jika p-nya tidak sama dengan nil, maka kita tinggal manggil insert first. Kemudian jika insert v last, bedanya di sini kalau insert v last di sini insert first, di sini insert last. Untuk insert v after, pertama kita akan memasukkan elemen setelah info type extract ini. Jadi address Q kita masukkan dalam kamus lokal dan address P juga masukkan dalam kamus lokal. Kita inisialisasi dulu Q-nya jadi first L, P-nya diinisialisasi jadi alokasi X. Kemudian kita buat suatu kondisi di mana jika info Q-nya itu X sama dengan extract, maka kita insert after langsung, kan karena udah sesuai gitu. While jika kita buat looping di mana info Q jika tidak sama dengan extract dan next Q tidak sama dengan nil, maka Q-nya kita move ke elemen selanjutnya. Kemudian jika info Q-nya sama dengan extract, maka tinggal insert after kita panggil lagi. Kemudian ada del v first di sini sama del v last ini kurang lebih hampir mirip, dimana nanti di sini kita tinggal manggil del first di sini, kalau di sini tinggal manggil del last. Bedanya di kita kan kalau yang pakai v ini kita dealokasinya itu di algoritmanya langsung. Seperti itu. Kemudian ada del v after di mana akan menghapus suatu elemen setelah info type extract. Jadi ada address Q sama dengan kita masukkan ke dalam kamus lokal, kita inisialisasi jadi first L dulu. Kemudian kita looping jika info Q-nya tidak sama dengan extract dan next Q-nya tidak sama dengan nil, maka Q-nya kita inisialisasi jadi next Q. Kemudian kita buat suatu kondisi di mana jika info Q-nya sama dengan extract dan Q-nya tidak sama dengan nil, maka P sama kita inisialisasi jadi next Q. Next Q-nya kita inisialisasi jadi next Q. Jadi elemen setelah Q kita inisialisasi jadi elemen setelah Q. Kemudian X-nya kita inisialisasi jadi info P, baru kita dialokasikan address P-nya. Kemudian ada print info di sini kurang lebih mirip sama NB elemen ini mirip sama video saya pada sebelumnya, di mana print info ini jika listnya kosong maka langsung print aja listnya kosong. Jika tidak, nanti kita buat suatu looping, nanti tinggal di print aja info P-nya sampai ini tidak memenuhi lagi. Kemudian NB elemen di sini juga akan menghitung suatu elemen dari list tersebut, kurang lebih mirip sama yang di atas. Jadi kalau next P-nya tidak sama dengan nil, nanti I-nya akan bertambah terus dan terakhir nanti di return I sesuai dengan jumlah elemen yang ada pada list tersebut, yang pada list L tersebut. Selanjutnya kita ke driver list double linear. Saya akan rename ini terlebih dahulu. Di sini ada kamus global dan algoritma, di mana kamus globalnya saya buat list x, y, z. Kemudian ada address b, c sama d. Nanti buat kita alokasikan suatu angka dan info type w. Di sini saya memanggil create list, di mana tadi kan create list itu adalah membuat suatu list kosong dan tidak ada elemen sama sekali. Di sini saya buat komen untuk menandakan bahwa create listnya berhasil dibuat. Karena kalau tidak berhasil, dia akan return value yang nggak jelas atau akan jalan tapi tidak lanjut ke bawahnya gitu. Kemudian saya coba run. Karena ini sudah benar, berarti anggapannya create listnya sudah benar. Baru saya cek. Di sini saya mewakilkan suatu list aja. Karena create list ini sama, create list X, create list Y, create list Z ini fungsinya sama, jadi saya mencoba untuk mewakilkan salah satu list, apakah listnya tersebut kosong. Kalau listnya kosong, berarti nanti akan mengeprint kondisi ini. Kalau misalkan tidak kosong, maka akan mengeprint ini. Dilihat dari hasil runnya,
Apakah list kosong? Benar, berarti program create list kita sudah benar dan list empty kita juga sudah berhasil. Kemudian di sini ada bagian insert. Di sini akan saya alokasikan di address B dengan angka 3. Di sini insert plus kan akan memasukkan elemen yang telah elemen address B ke dalam list X. Karena list X-nya kosong, setelah saya run tadi, dapat dilihat di sini 3 menjadi satu-satunya elemen pada di sini dan itu menjadi elemen pertama. Kemudian ada insert after. Insert after di sini akan mengisi seperti yang tadi saya bilang, mengisi suatu elemen ke dalam list setelah address yang ada pada di sebelah kanan ini. Jadi address C akan dimasukkan setelah address B. Pada kondisi ini C-nya saya alokasikan angka 6, maka 6 seharusnya muncul setelah 3. Dapat dilihat di sini setelah saya run tadi proses insert after 6 muncul setelah 3. Berarti insert after kita sudah benar. Kemudian ada insert last. Insert last di sini akan memasukkan elemen pada paling akhir pada suatu list. Di sini saya D-nya saya alokasikan angka 9, maka 9 seharusnya ada di setelah 3 setelah 6. Berarti 3 6 9. Dapat lihat di sini sudah benar di sini insert last 3 6 9 sudah benar, maka proses insert last kita sudah benar. Berikutnya saya akan mencoba untuk menghapus suatu list yang berada pada list X. Di sini saya akan memanggil del first, di mana tadi elemen pertama yang akan dihapus yang berada pada list X yaitu adalah angka 3. Setelah kita run, kita silang dulu. Setelah kita run, dapat lihat di sini. Sebelumnya list X itu memiliki elemen 3, 6 sama 9 dan setelah diproses del first 6 9, 3-nya sudah dihilangkan. Untuk memastikan apakah benar, kita tinggal manggil NB element. Di sini saya sudah ada NB element, tinggal kita print di sini. Kita print di sini dan di sini. Saya run lagi, saya silang dulu, saya run. Dapat lihat di sini sebelumnya list X memiliki jumlah elemen sebanyak 3 karena kita manggil del first di mana angka 3 menjadi yang tadinya pada elemen pertama jadinya dihapus dan elemennya berkurang menjadi 2. Kemudian saya akan coba untuk del last, di mana di sini saya akan ngeprint akan mendelete list paling alamat elemen paling terakhir pada suatu list. Kita coba run. Nah, di sini dapat dilihat yang tadinya list X-nya 3,6,9 dan banyak elemennya ada 3. Setelah saya run proses del last, angka 9 yaitu alamat elemen terakhirnya adalah 9, maka 9-nya hilang, dapat dilihat. Berikutnya saya akan mencoba mengecek del after, di mana kita akan menghapus elemen setelah alamat B di sini. Jadi yaitu alamat C yang akan kita hapus. Setelah kita run, kita coba run. Dapat lihat di sini tadinya 369 dan alamat setelah B itu kan tadi kita alokasikan angka 3 di sini ya. Maka elemen yang setelahnya yaitu C 6 telah hilang. Berarti kita sudah benar. Berikutnya kita akan mencoba Delphi. Delphi ini versi lainnya saja. Kita coba di sini Delphi first. Kita akan melakukan hal yang sama, yaitu menghapus elemen pertama dari
list X yaitu angka 3, kita cek. Nah, pada Delphi first 3-nya hilang karena elemen pertama 3 sudah hilang gara-gara kita manggil Delphi first. Kita coba manggil Delphi last sekarang. Kita run. Dapat dilihat di sini elemen paling terakhir dari list X kan tadi 9, maka 9 sudah hilang karena kita panggil Delphi last. Kemudian yang terakhir ada pada Delphi value ini ada Delphi after, dimana kita akan menghapus angka setelah 3. Jadi di sini argumennya adalah info type X. Kita coba run. Dapat lihat di sini angka setelah 3 yaitu 6 telah dihapus karena kita panggil Delphi after. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan mengenai insert v. Di sini bedanya kita langsung memasukkan angka pada argumennya, tidak perlu kita alokasikan seperti yang pada di atas karena sudah dialokasikan pada algoritmanya tadi. Di sini saya melakukan 2 kali ins v first, yaitu pertama 3000 dan kemudian 6000. Jadi seharusnya 6000 dulu baru 3000 munculnya. Nah, dapat di sini 6000 dulu baru 3000. Nah, kemudian saya akan mencoba memanggil ins v after. Ins v after ini akan mengembalikan suatu nilai, akan mengeprint 9000 ini setelah elemen 6000. 6000-nya ada di paling awal tadi, makanya dapat dilihat di sini 9000-nya pada di tengah sekarang. Ins v after. Kemudian yang terakhir ins v last, di sini akan mengeprint 12000. Pada di sini untuk argumennya saya memasukkan list Y ya. List Y kan tadi masih kosong, belum saya masukkan suatu list, belum saya masukkan elemen-elemen kan, baru pada bagian ini. Maka 12000 seharusnya berada di elemen paling terakhir. Dapat dilihat di sini 6000, 9000, 12000. Kita coba cek memanggil untuk memastikan ada berapa elemen pada list Y. Seharusnya dia akan mengembalikan angka 4. Kita coba print. Nah, dapat dilihat di sini banyak elemen list Y sama dengan 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai linear list double linear tanpa last. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.